Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi untuk kita sama-sama mengetahui beberapa cara untuk kita bisa istiqomah di jalan Allah SWT, karena istiqomah ini penting. Alhamdulillah, mungkin saat ini kita sudah berada di atas ketaatan, kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak ada jaminan kita bisa terus berada di atas ketaatan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai usaha kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan tuntutan dari syahadat la ilaha illallah. Yang beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dan Allah SWT mengokohkan keimanan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dikokohkan oleh Allah dengan al-qawlu tsabit. Al-qawlu tsabit dalam ayat ini maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Yaitu dengan merealisasikan tuntutan, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Inilah yang membantu seseorang untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku, yaitu dengan membaca, mempelajari dan berusaha mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim isinya adalah petunjuk. Dengan kita mempelajarinya dan berusaha mengamalkannya, Allah SWT akan membantu kita untuk istiqamah di jalannya. Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah, sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan melalui Jibril, Ruhul Qudus dari Tuhanmu dengan benar. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan hati orang-orang beriman dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu dengan mempelajari, membaca kisah-kisah teladan dari para rasul dan orang-orang saleh. Saudaraku, Al-Qur'an ini mengandung sepertiga kisah, isinya sepertiga kisah. Bagaimana kisah tersebut bisa mengokohkan keimanan kita? Allah SWT menyebutkan langsung di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin." Allah SWT berfirman, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwa kisah-kisah itu Allah tujukan agar kita diteguhkan keimanan kita. Saudaraku, kemudian yang keempat yaitu dengan bergaul bersama orang-orang saleh. Berusaha bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena teman yang baik itu seperti diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak membeli, dia akan mendapatkan aroma wangi. Dan orang yang berteman dengan teman-teman yang jelek seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Kalaupun dia tidak terbakar, dia kena asap atau bisa membuat percikan apinya membuat bajunya bolong. Demikian Rasulullah memperumpamakan begitu pentingnya berteman, karena banyak orang yang tadinya istiqamah, rajin ke masjid, rajin beribadah, setelah dia salah berteman, salah pergaulan, maka dia tergelincir dan jauh dari jalan istiqamah. Oleh karena itu, seorang harus selektif dalam memilih teman. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu tergantung dengan teman dekatnya, agama teman dekatnya. Oleh karena itu, selektiflah dalam memilih dengan siapa kalian berteman. Kemudian yang terakhir yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
mengajarkan di dalam Al-Quran sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengajarkan kepada kita sebuah doa yang doa ini juga sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu. Teman-teman, saudaraku, mudah-mudahan hal-hal yang telah saya ucapkan tadi, saya informasikan tadi bermanfaat untuk saya dan antum semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan iman sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.